إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan mengkaji salah satu kitab yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, terkhusus dalam permasalahan akidah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, yaitu Kitabut Tauhid, dengan penjelasan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala At-Tamimi An-Najdi, yang merupakan cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Telah kita baca ayat-ayat dalam Kitabut Tauhid ini dengan penjelasan oleh beliau rahimahullah. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan dalam Kitabut Tauhid ini, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat bagaimana wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin memerhatikannya, membacanya, mengetahuinya, allati 'alaiha khatamuhu, bahkan sebuah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah distempel bahwasanya ini merupakan asli wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dicap. Falyaqra qaulahu ta'ala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka silakan membaca ayat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai ila qaulihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Disebutkan di sana perkara-perkara yang merupakan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang hendak melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan stempel dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menunjukkan keasliannya, silahkan membaca ayat-ayat tersebut. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, atau sebelumnya hadis ini atau penisbatan ucapan tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagian ulama mendhaifkannya, namun ada juga yang mensahihkan atau menghasankan riwayat tersebut. Namun kemudian akan dijelaskan nanti bahwasanya mungkin secara makna masuk makna tersebut, artinya benar bahwasanya ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW sejak beliau atau selama beliau mendakwahkan umat ini, mengajak umat ini kepada dakwah Islam ini. Artinya ayat-ayat tersebut merupakan dakwah beliau, maka ini seakan wasiat beliau SAW. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, qauluhu, ucapan dalam nukilan tersebut, allati 'alaiha khatamuhu, disebutkan dalam nukilan tadi bahwa wasiat ini adalah wasiat yang telah mendapatkan stempel dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, syabbaha hadhihi al-wasiyyah bi wasiyatin kutibat fa khutimat. Diserupakan dalam nukilan tersebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa wasiat dalam ayat-ayat tersebut dalam surat Al-An'am tadi adalah seperti atau diserupakan dengan wasiat Nabi SAW yang ditulis oleh beliau sebagai peninggalan dan kemudian dicap keasliannya atau diberikan stempel padanya. Maksudnya adalah falam tughayyar walam tubaddal. Wasiat yang benar-benar dijamin keasliannya, tidak ada perubahan-perubahan dan tidak ada pergantian atau penggantian-penggantian isinya. Ini maksud ucapan beliau, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan stempel dari beliau. Artinya ini benar-benar murni agama Islam yang ditinggalkan oleh beliau. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, arada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yad'ul ummah min hini ba'athahu Allah Ta'ala ila an tawaffahu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maksud dari nukilan tersebut adalah memberitakan pada kita bahwasanya Nabi SAW senantiasa mendakwahkan umat ini dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut sejak diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya ini wasiat Nabi yang mendapatkan stempel darinya. Waqad qala Mafruq sayyidu Bani Syaiban fi da'watihi sallallahu alaihi wasallam al-qabaila fi mawasimihim. Mafruq disebutkan bahwasanya Mafruq ini adalah Mafruq bin Amr Al-Asam Asy-Syaibani yang merupakan sayyid dari kabilah Bani Syaiban. Pada waktu itu disebutkan oleh Abu Nuaim bahwasanya Mafruq ini tidak mengerti tentang dakwah Islam, tidak mengerti tentang dakwah Islam. Mafruq mengatakan, yang merupakan ketua kabilah atau pemimpin dari Bani Syaiban, mengomentari dakwah Nabi SAW, bertanya tentang dakwah Rasul SAW, dikarenakan Mafruq ini tidak mengerti tentang dakwah Islam, belum mengenalnya. Maka beliau berkata, wa ila ma tad'u ilaihi ya akha Quraisy, bertanya tentang dakwah apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Mafruq bertanya, kepada apa engkau mengajak wahai saudara dari kabilah Quraisy, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Fatala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya dakwah apa yang beliau bawa, yang beliau ajak umat ini kepadanya, maka Rasulullah SAW membacakan ayat. Ayat apa yang beliau baca? Ayat yang disebutkan tadi.
Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya. Dimulai penyebutan perkara-perkara yang diharamkan tadi dengan menyebutkan alla tusyriku bihi syai'a. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ayat ini bahwasanya sebesar-besarnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah larangan dari menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dengan memanjatkan, memberikan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Disebutkan untuk pertama kalinya atau untuk yang pertamanya adalah alla tusyriku bi syai'a, baru kemudian wabil walidaini ihsana dan perkara-perkara lain. Bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Disebutkan perkara-perkara yang diharamkan dimulai dari, atau perkara-perkara yang diwasiatkan dimulai dari pengharaman kesyirikan, yang menunjukkan inilah yang paling berbahayanya, inilah yang merupakan larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan larangan terbesar dalam Islam. Ini kisah yang dibawakan bahwasanya Rasulullah SAW menjawab, dakwahnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Ini juga riwayat yang sebagian ulama mendhaifkannya. Namun makna-makna dari riwayat-riwayat tadi adalah benar, bahwasanya disebutkan beberapa perkara dan dimulai perkara tersebut dari larangan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah melanjutkan, wa qad tadammanat hadhihi al-ayat, mulai menjelaskan tentang apa isi dari ayat-ayat tersebut. Wa qad tadammanat hadhihi al-ayat al-muhkamat amran wa nahyan. Ayat-ayat ini atau 3 ayat dalam surat Al-An'am tadi mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan. Di antara perintahnya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dan di antara larangan-larangannya adalah larangan dari menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu disebutkan pertama kali, yang menunjukkan itulah yang terpentingnya dalam agama ini. Sebagaimana ini makna-maknanya sudah kita pelajari pada ayat-ayat yang sebelumnya. Kama qala ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak beliau untuk berislam, berserah diri pada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang dipanjatkan ibadah kepadanya. Maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menerima dan menyambutnya secara langsung dan segera. Aslamtu li rabbil alamin, aku berislam pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Bahkan kemudian beliau ajak umatnya kepada dakwah ini, kepada keislaman ini, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana kita ketahui sebelumnya bahwasanya tauhid adalah agama seluruh para nabi. Jadi Islam di sini, Islam dengan maknanya secara umum, bahwasanya seluruh para nabi Islam agamanya, yakni tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariat-syariatnya berbeda-beda, secara hukum dan ketentuan berbeda-beda setiap nabi, setiap rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu berarti maknanya Islam secara khusus tadi. Adapun secara umum seluruh para nabi demikian. Islam adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, berislamlah, bertauhidlah pada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirilah pada Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu lirabbil alamin, menyambut dengan segera. Wa wassa biha Ibrahim, bahkan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan ini sebagai wasiatnya untuk umatnya, terkhusus kerabatnya.
mewasiatkan kepada anak keturunannya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Begitu pula Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada anak keturunannya lagi. Ya baniya, wasiat mereka semua sama, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama ini, yakni Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian semua meninggalkan dunia ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas keislaman ini. Menunjukkan bahwasanya inilah tauhid seluruh atau agama seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang disebutkan tadi. Ini nukilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang kemudian diterangkan oleh pensyarah tadi Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, yang mana maknanya atau kaitannya dengan tauhid adalah disebutkan wasiat-wasiat tadi dalam 3 ayat Al-An'am tadi 151 sampai 153, yang ternyata awal wasiat yang disebutkan adalah tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari kesyirikan, yang menunjukkan bahwasanya inilah wasiat yang terpenting. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan nukilan yang terakhir dalam kitab tauhid ini, hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku pernah satu ketika duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, seekor keledai. Artinya beliau dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah kamu mengerti atau mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan tahukah engkau, wahai Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, tentang hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditanya tentang 2 hal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya adalah beliau akan memberitakan sebuah faedah, sebuah ilmu kepadanya. Faqultu, maka Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Rasulnya yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui akan hal tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqqullahi 'alal 'ibad. Mengajarkan kepadanya bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, yang wajib dilakukan atas hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini sudah kita ketahui maknanya di awal-awal. Wala yusyriku bihi syai'a, tidak hanya melakukan ibadah pada Allah, melainkan jangan sekali-kali memberikan satu ibadah pun kepada siapapun selain Allah, karena itu adalah kesyirikan terhadap Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba-hambanya atas Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba-hambanya ketika hamba-hamba tersebut tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang tidak melakukan syirik, maka Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengazab mereka. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala dalam syarahnya, qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menukilkan ucapan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Makna dari nukilan tadi insyaallah jelas, bahwasanya disebutkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 perkara. Hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya,
dan sebaliknya hak hamba-hambanya yang wajib diberikan oleh Allah. Hak Allah adalah tauhid, tidak melakukan syirik atas hamba-hambanya untuk melakukan hal tersebut. Adapun hak hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka ketika mereka tidak melakukan kesyirikan. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, haqqul ilahi ibadatun bil amri la bihawan nufusi fadzaka lisyaitani. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dipanjatkan kepadanya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ibadah tersebut. La bihawan nufusi, bukan ibadah yang bebas dilakukan sesuai hawa nafsu mereka. Fadzaka lisyaitani, adapun seperti ini ibadah yang sembarangan dilakukan tanpa ketentuan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah untuk syaitan. Min ghairi isyrakin bihi, apakah semata-mata hak Allah adalah agar hamba ini beribadah kepadanya? Tidak. Ada satu lagi, min ghairi isyrakin bihi syai'a huma sababan najati fahabbadha sababani. Beliau menyebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dengan bentuk bait syair. Ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun dari macam-macamnya yang diberikan kepada selain Allah, karena itu kesyirikan, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah. Ketika hamba ini melakukan dua perkara ini yang wajib atasnya, beribadah dan tidak syirik, kata beliau, huma sababan najati fahabbadas sababani. Dua perkara ini adalah sebab keselamatan seorang hamba, dan ini adalah dua sebab yang akan menyelamatkan hamba-hamba tadi. Berarti ini adalah kelompok yang pertama. Ini adalah kelompok pertama. Nanti akan disimpulkan bahwa dari bait syair ini diketahui ada beberapa kelompok manusia. Kelompok pertama adalah mereka yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sebaik-baiknya. Dua-duanya mereka lakukan. Ibadah dilakukan pada Allah dengan perintah dari Allah tadi, bukan dengan sembarangan, dengan ketentuan dari Allah. Dan yang kedua, tidak melakukan kesyirikan. Maka ini dua sebab keselamatannya. Berarti ini mereka-mereka yang selamat. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi illa alladhi qamat bihi al-aslani. Tidak akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menunaikan dua prinsip ini. Ibadah dengan ketentuan Allah, bil amri, bukan bihawan nufus, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan menyebutkan tiga kelompok orang yang lainnya yang mereka ini tidak mendapatkan keselamatan. Wan nasu ba'du famusyrikun bi ilahihi aw dzubtida'in aw lahul wasfani. Adapun kelompok manusia yang lainnya selain yang pertama tadi, famusyrikun bi ilahihi. Ini berarti kelompok yang kedua. Yang pertama tadi selamat, kelompok yang kedua adalah musyrikun bi ilahi, orang-orang yang musyrik. Mereka menunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, namun di lain waktu mereka melakukan kesyirikan, memanjatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au dzubtida'in. Kelompok yang ketiga, dan mereka tidak selamat juga, tidak mendapatkan an-najah, adalah orang-orang yang terjerumus dalam kebid'ahan-kebid'ahan sehingga mereka juga tidak selamat. Mereka adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, namun ibadah tadi tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan karena melakukan ibadah, mengadakan sesuatu dalam ibadah, dalam agama yang tidak ada ketentuannya dan ajarannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Aulahul wasfani, atau kelompok yang keempat, dan ini adalah yang paling parahnya, adalah mereka yang terjerumus pada kedua-duanya. Ibadahnya tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga
mereka panjatkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang pertama adalah ahlu tauhid, orang yang beribadah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Kelompok yang kedua adalah kaum musyrikin yang mana mereka beribadah namun di lain waktu mereka memanjatkan ibadah tersebut untuk selain Allah. Dan kelompok yang ketiga adalah al-mubtadi', mereka yang beribadah tidak melakukan syirik namun ibadahnya la bil amri, tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kaum kufar, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Ibadahnya pun tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah bahwasanya tauhid adalah sebab keselamatan seorang hamba. Sebab keselamatan seorang hamba, dan itu adalah hak Allah yang harus dia lakukan. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Abdurrahman bin Hasan, "Faman sarafa syai'an minal ibadah allati hiya haqquhu subhanahu," maka barang siapa yang memalingkan satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, padahal itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, la yastahiquha ahadun siwahu li ghairihi. Tidak ada satu orang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkannya, karena itu adalah hak Allah. Seperti misalnya sebuah ibadah, doa atau isti'anah, permohonan tolong pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan pada selain Allah, faqad amana bit-taghut wa asyraka billahi wa kafar. Dia akan mengikuti at-taghut, orang-orang yang ridho untuk mendapatkan hak atau peribadatan yang harusnya diberikan pada Allah tadi, dan juga dia akan terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah bahwasanya ini adalah hak Allah, jadi jangan sekali-kali diberikan kepada selain Allah. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan, qauluhu wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dalam kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz tadi radhiyallahu anhu, Rasul mengajarkan perkara yang kedua, yaitu hak hamba-hambanya atas Allah yang wajib Allah berikan kepadanya adalah tidak mengazab seseorang yang tidak melakukan kesyirikan. Dijelaskan di sini, qala laisa 'ala Allahi haqqun wajibun bil 'aqli kama taz'umul mu'tazilah. Beliau mengingatkan bahwasanya tidak ada kewajiban hak-hak yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hukum akal yang disimpulkan oleh akal, sebagaimana ini keyakinan sebagian kaum yang sesat, di antara mereka adalah kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya secara akal tidak boleh bagi Allah untuk mengazab. Berarti ini akal mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan tadi. Jadi hukum wajib tadi, hak hamba tadi adalah berdasarkan akal. Akallah yang menyimpulkan dan mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Syekh di sini bahwasanya bukan itu yang menjadikan itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'ala Allahi haqqun wajibun bil aql. Tidak ada satupun yang wajib Allah lakukan berdasarkan kesimpulan atau hukum dari akal. Sebagaimana ini keyakinan sebagian kaum yang tersesat, di antara mereka adalah kaum Mu'tazilah. Lakin akan tetapi huwa subhanahu ahaqqa dzalika 'ala nafsihi tafaddulan wa ihsanan 'ala al-muwahhidin al-mukhlisin. Namun ini semua menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah lah yang mewajibkan dirinya sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, mendatangkan dua perkara tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihat dan kemudian mewajibkan dirinya untuk tidak mengazab orang-orang yang demikian keadaannya.
bukan diwajibkan oleh akal. Alladzina lam yaltafitu fi iradatihim wa muhimmatihim wa raghabatihim wa rahabatihim ila ahadin siwahu. Orang-orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan demikian sehingga mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab mereka. Orang-orang yang keinginan-keinginannya dalam permintaan-permintaannya, tujuan-tujuannya, mereka tidak menuju kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertauhid, orang-orang yang benar-benar mukhlisin dalam tauhid mereka. Walam yataqarrabu bima yaqulunahu wa ya'malunahu min at-ta'at illa ilaihi wahdahu. Orang-orang yang mereka mendekatkan diri atau tidaklah mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya. Orang-orang yang tidak mendekatkan diri mereka dengan ucapan atau perbuatannya kecuali adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang muwahhidin, orang-orang yang mukhlisin yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tafaddulan wa ihsanan dengan keutamaannya, rahmatnya yang sangat luas, kebaikannya yang sangat luas, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk melakukan demikian, tidak mengazab mereka. Taib ikhwani fillah azzakumullah, sampai di sini kita menyelesaikan nukilan-nukilan ayat-ayat dan hadis atau ucapan sahabat radhiyallahu anhum dalam Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kemudian ini menjadi keterangan tentang tauhid tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai membawakan bab demi bab dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 5. Dari 1 sampai 5 ini masih seputar tauhid atau sebagai muqaddimah. Sebelumnya kalau disimpulkan apa yang telah kita baca ini, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan kitab tauhid, kitab tentang tauhid, maka dijelaskanlah apa tauhid yang dimaksud. Tauhid yang mana itu tujuan diciptakannya manusia dan jin pada ayat pertama. Tauhid yang mana seluruh para nabi dan rasul demikian dakwahnya mengajak kepada tauhid. Tauhid yang merupakan sebesar-besarnya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang 10 hak, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian tauhid yang merupakan lawan dari syirik, yang mana syirik ini sebesar-besarnya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang barusan disebutkan. Tauhid yang mana itu adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Ini jika disimpulkan demikian. Kitab Tauhid, kitab tentang tauhid, tauhid yang demikian sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis tadi. Kemudian beliau memulai bab yang pertama. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bagaimana tauhid ini akan menghapuskan dosa-dosa. Nanti kemudian yang kedua akan disebutkan bab tentang siapa yang benar-benar secara tahqiq, secara hakiki mendatangkan tauhid itu. Ini juga masih seputar keutamaan, yaitu mereka akan masuk jannah, akan masuk surga tanpa didahului oleh hisab sebelumnya. Nanti kemudian akan disebutkan mewanti-wanti tentang kesyirikan ketika Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengatakan al-khauf minasy-syirk, kekhawatiran dan ketakutan dari kesyirikan. Kemudian pada bab yang keempat disebutkan ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Jika telah didahului tauhid ini tentang penyebutan keutamaannya dan bahayanya lawannya yaitu kesyirikan, maka sudah sepatutnya kita untuk mengikuti ajakan ini. Maka disebutkan pada bab yang keempat, ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, ajakan kepada mempersaksikan tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Kemudian
pada bab yang kelima akan dijelaskan ketika seseorang sudah mau mengikuti apa tafsiran dari tauhid itu. Pada bab yang kelima, tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, tafsiran tentang tauhid yang lebih luas lagi. Baru kemudian pada bab yang keenam dan seterusnya mulai merincikan satu persatu perkara-perkara tauhid dan perkara-perkara syirik. Jadi beliau rahimahullah ta'ala memulai dengan babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan-keutamaan tauhid, tingginya, mulianya perkara tauhid, dan bahwasanya di antara kemuliaannya adalah yukaffiru minadz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Setelah disebutkan bahwasanya tauhid secara umum memiliki keutamaan yang besar, dikhususkan di antara keutamaannya adalah yukaffiru minadz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Adapun kaitannya bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwasanya seseorang yang telah mengerti tauhid yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Buwahhab dalam muqaddimah tadi, maka sangat penting, sangat perlu untuk dia mengetahui keutamaannya, fadilahnya, agar lebih bersemangat untuk mengikuti, mempelajari dan mendalami terkait dengan tauhid tersebut. Maka dibawakanlah bahkan pada yang pertama kali, karena ini untuk lebih mendorong seseorang mengikuti dan mempelajarinya. Insyaallah kita akan baca bab ini pada pertemuan berikutnya. Biiznillah taala kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada, untuk pembahasan di kesempatan malam hari ini terkait kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin bersama Ustadzuna Al-Fadil Ibrahim bin Muhammad As-Sawat hafizahullah ta'ala. Semoga tentunya dari apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk pribadi penyiar dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Kemudian untuk sajian acara berikutnya insyaallah ta'ala kita akan ikuti bersama acara Indahnya Tahsin Al-Quran yang disiarkan dari studio Radio Indahsiar bersama Ustadzuna Ibrahim bin Muhammad As-Sawat hafizahullah ta'ala pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk waktu Isya wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 18:52 ya, atau 53 menit. Kurang lebih tersisa 2 atau 3 menit lagi sebelum tiba waktu Isya, maka alangkah baiknya untuk kita bersiap-siap melaksanakan salat Isya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب